Assalamualaikum Mas PKM BKF. Akunnya akun kantor. Belum bisa. Sekarang udah bisa kan? Alhamdulillah. Udah bisa ya? Siap semua. Sip. Bentar, yang lainnya di telepon dulu nih. Oh, ini siapa? Ojan ya? Lagi di mana, Jan? Ojan apa Teddy nih? Oh iya iya. Udah saya matiin ya. Baik, kita mulai ya. Yang di Google Meet bisa ngelihat Teddy kalau misalnya, oh Nas, ya Nas nggak apa-apa Nas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya nggak apa-apa, kerja aja. Tadi ini mau nge-reminder semua. Iya, kerja aja. Tadi mau nge-reminder semua maksudnya, bukan mau di telepon, bukan. Jadi ya kerja aja dulu ya, nggak apa-apa. Ya, assalamualaikum. Ya, ya nggak apa-apa. Tadi kalau misalnya ada yang ini ada yang mau masuk Google Meet kan saya ngelihatnya Zoom nih. Tolong dikasih tahu ya, Ted. Ya, ya. Baik, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa nasta'inu wa nastaghfiru wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Allah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Alhamdulillah kita berkumpul lagi di grup pembinaan mental Kementerian Keuangan plus 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 plusnya ditambah sama ada anak binaan saya yang dari ini Tapos supaya padat waktunya dan juga banyak yang dapat jadi saya gabungin aja tapi nggak apa-apa kan itu ada yang masuk Google Meet-nya oh tadi Ozan mau masuk terus keluar lagi ya baik pertama-tama kita ini dulu ya kita lanjutkan yang kemarin Red Sea Crossing.
Red Sea Crossing. Kemarin sampai ini share dulu, share screen. Share. Kemarin sampai dengan Nabi Yusuf. Nabi Yusuf diperkirakan yang membuat mekanisme pengangkutan batu piramid. Nah, setelah Nabi Yusuf berlalu atau meninggal dunia ya, itu kan Bani Israel yang saudara-saudaranya itu kan ada 11. Kan Nabi Yakub atau nama lainnya Israel itu mempunyai 12 anak. Salah satunya Nabi Yusuf, salah satunya ini Benyamin yang kita kenal ya. Itu satu ibu, ibunya bernama Rachel. Nah, kan ada juga yang saudara-saudara yang lainnya yang bersekongkol waktu itu memasukkan Nabi Yusuf ke dalam sumur. Terus kemudian kan waktu terjadi bencana kekeringan, waktu itu Nabi Yusuf sudah jadi Perdana Menteri atau bendahara. Mereka datang ke Mesir, karena Mesir terkenal sebagai ini, kota kota yang megah, kota yang besar, dan terkenal pula kebaikan Nabi Yusuf. Jadi Nabi Yusuf kalau ada orang kesusahan dibantu, jadi mereka ke sana, tertarik sama kebaikan, keterkenalan kebaikan Nabi Yusuf yang mereka sendiri tidak tahu bahwa itu adalah Nabi Yusuf, saudaranya sendiri. Mereka datang ke sana untuk meminta makanan ya. Waktu ini yang 7 tahun kekeringan itu, jadi kan 7 tahun menurut tafsiran mimpi Nabi Yusuf itu 7 tahun kemakmuran, 7 tahun bencana kelaparan. Kemudian dihindari oleh Nabi Yusuf karena Nabi Yusuf membuat sistem yang bisa menghindarkan dari kelaparan tersebut. Nah, sehingga itu jadi waktu itu seluruh daerah di sekitar Mesir itu mengalami bencana itu, karena kan kalau misalnya iklim nggak cuma di Mesir saja, pasti kan meluas kan. Kalau misalnya cuma di Mesir aja, Mesir bisa mengambil dari daerah lain itu. Tapi ini hampir menyeluruh di sekitar area Mesir. Nah, salah satu yang dekat Mesir adalah tempat tinggalnya Nabi Yakub bersama anak-anaknya, yaitu di Yerusalem. Nah, oleh karena itu mereka pindah dari sana ke tempatnya Nabi Yusuf. Kan ibaratnya kalau misalnya kita ada wah, ini nih saudara kita ada di suatu tempat, di sana dia bisa menjamin kita hidupnya berkecukupan. Ya, akhirnya pindah semua kan sana, daripada kelaparan di negeri sendiri kan mendingan ke sana, ke Mesir. Nah, saat itulah Bani Israel yang banyak itu pindah ke Mesir. Bani Israel itu anak-anak keturunan Israel. Israel itu adalah nama lain dari Nabi Yakub. Nah, mereka pindah ke sana. Sampai di sana, Nabi Yusuf kan manusia, punya ajal kan. Setelah itu meninggal Nabi Yusuf. Nah, kembali lagi status mereka itu adalah menjadi budak di sana. Seperti warga negara kelas 2 lah di sana, yang tidak menempati sendi-sendi pemerintahan di situ. Yang namanya juga pendatang, kan suku aslinya adalah suku Mesir. Nah, pada saat kondisi itulah Bani Israel ditindas. Sudah Nabi Yusuf sudah nggak ada, Bani Israel ditindas. Nah, sehingga Bani Israel kan meminta untuk diturunkan lagi Nabi. Nah, kemudian Fir'aun mendapatkan mimpi bahwa ada seorang keturunan Bani Israel laki-laki yang akan menggulingkan kekuasaannya.
barulah terjadi itu yang namanya Exodus itu. Apa Nabi Musa diangkat, terus Nabi Musa memindahkan Bani Israel kembali ke Yerusalem. Ya, baik, kita mulai lagi ya. This lift machine appears to be a simple solution to the mystery of constructing the pyramids. When Moses was a baby, his adopted Egyptian mother was Hatshepsut, and Moses' name was Senmut. Hatshepsut ini kalau bahasa Arabnya siapa? Ada yang tahu? Gak ada yang tahu. Asia. Bukan Aisyah ya. Aisyah istri Nabi. Asia. Senmut ini adalah nama kecilnya Nabi Musa. Serpent on his forehead signifies his title of prince. As an adult, Moses' Egyptian name was Tutmosis II. Nama A side profile. Nah, ini diperkirakan patungnya Nabi Musa. Kan Nabi Musa adalah seorang pangeran di sana. Anaknya walaupun anak angkat tapi pangeran. Terus diketahui kenapa bisa orang-orang mengira itu Nabi Musa. Karena Bani Israel itu kan terkenal dengan hidungnya yang besar ya. Nah, ini salah satu patung yang agak berbeda sama patung-patung lainnya. Ini hidungnya mancung. Seperti apa? Ciri-ciri Bani Israel. Namanya Tutmosis ya, Tutmosis II. After Moses killed the Egyptian, he fled from Egypt and its territories for fear of the current Pharaoh. When Pharaoh heard of this matter, he sought to kill Moses. But Moses fled from the face of Pharaoh and dwelt in the land of Midian. Nabi Musa pergi setelah membunuh orang Mesir yang bertikai sama orang Yahudi ke negara atau ke daerah Midian. Nah, Jethro itu nama Nasraninya dari Syuaib. Syuaib itu, tapi kita meyakini Syuaib ini bukan Nabi Syuaib ya, tapi seorang soleh bernama Syuaib, bukan Nabi Syuaib. Kalau Nabi Syuaib itu sebelum zamannya Nabi Yusuf, bahkan sebelum zamannya Nabi Ibrahim. Jadi ada kesamaan nama. Moses was married and then had a son whose name described their foreign home. He called his name Gershom, for he said, I have been a stranger in a foreign land. Ini menceritakan anaknya. Anaknya namanya Gershom. Now Moses was tending the flock of Jethro, his father-in-law. Ini menceritakan tentang Nabi Musa bertemu dengan semak-semak yang terbakar ketika mengembalakan ternak mertuanya, ternaknya Syuaib. The priest of Midian, and he led the flock to the back of the desert, and came to Horeb, the mountain of God. And the angel of the Lord appeared to him in a flame of fire from the midst of a bush. The Lord. Itu terjadinya di Mountain Horeb ya. Nanti Mountain Horeb itu atau pegunungan Horeb itu akan dijelaskan lagi. Kan dijelaskan di situ adalah pegunungan Tuhan, pegunungan God, Mountain of God kan. Told Moses to bring the children of Israel back to this mountain outside of Egypt. After 10 plagues had struck Pharaoh and the Egyptians. Oh ya, tadi dijelaskan ketika melihat semak-semak terbakar itu mendapatkan wahyu untuk mengembalikan anak-anak atau Bani Israel kembali ke tempat mereka berasal atau Yerusalem. He finally agreed to let Moses take the children of Israel from Egypt. Based upon the research he conducted, Ron Wyatt believed that the Pharaoh of the Exodus was Amenhotep III. Ada peneliti yang berpendapat bahwa nama Fir'aun waktu itu adalah Amenhotep. Tapi dari sudut pandang Islam bukan itu. Justru yang
paling kuat adalah Ramses ya, Ramses II. Here we see Amenhotep receiving the Ankh as a type of power and new life being infused into his body. Mr. Wyatt speculated that Amenhotep's eldest son was Tutankhamun, and that he was killed by the destroying angel in the 10th plague. Tut would have been the crown prince and co-ruler with. Ini apa diperkirakan anaknya Amenhotep ini meninggal waktu masih kecil karena ada azab dari Allah yang mengazab anak-anak sulung orang-orang Mesir meninggal sebagai balasan dari pembantaian anak-anak Bani Israel laki-laki yang waktu itu diperintahkan oleh Firaun. Sebagai bukti juga bahwa Nabi Musa itu adalah nabi seorang rasul. Jadi jangan dihalangi kalau misalnya mereka mau pindah dari Mesir kembali ke Yerusalem. His father at that time, in the late 18th dynasty, in 1446 BC. Surprisingly, in the Biblical Archaeology Review, it stated that the majority of archaeologists do not believe in the Exodus from Egypt. Ini pertentangan di antara mereka sendiri. Nah, ada perbedaan pendapat nih. Kan Gunung Sinai itu di sini. Gunung Sinai yang sekarang, makanya namanya Sinai Peninsula. Yang terkenal sama Gunung Sinai di sini. Padahal ada lagi yang berpendapat Gunung Sinai itu di sini, di daerah Arab. Kenapa ada Gunung Sinai di sini? Ini karena also, tradition has said that the children of Israel crossed the Red Sea in an area that does not match the biblical account. Dan mereka nggak percaya ini adalah Red Sea atau apa Laut Merah. Could thousands of soldiers all drown in relatively shallow water? Karena sangat dangkal perairan di sana. Masa iya perairan dangkal bisa menenggelamkan prajuritnya Firaun. The traditional Mount Sinai, Jebel Musa, is located in the southern mountainous area of the Sinai Peninsula. This mountain was chosen by Helena, the mother of the Roman Emperor Constantine, in the 4th century. Jadi, siapa sih yang memberitahu ini adalah Gunung Sinai? Gunung Sinai ini yang sekarang yang di peta dunia dinamakan Gunung Sinai, itu namanya diberikan oleh Ratu Helena, ibu dari Kaisar Konstantin Roma. Kaisar Konstantin yang dari Roma. It was not chosen by any archaeological evidence at the site, but was based upon the dreams of Constantine. Hanya berdasarkan mimpi saja. Kenapa bisa dinamakan itu Gunung Sinai? Bukan dari bukti arkeologikal atau bukti-bukti yang lain, bukti-bukti yang lebih kuat. Subsequently chosen by Helena as Mount Sinai. Later, in the 6th century, the Emperor Justinian built St. Catherine's Monastery at the foot of the mountain to establish a sense of authenticity to the site. This is tradition, but what is the truth? Nah, ya sampai situ dulu. Stop share. Jadi kebiasaan ya orang Nasrani itu menggunakan mimpi sebagai dalil, padahal nggak bisa seperti itu. Karena mimpi yang benar itu kalau di Islam dijelaskan adalah mimpi seorang rasul, seorang nabi. Mimpi orang biasa itu bisa dari setan masuk mimpinya, membuat hal yang dia sebenarnya tidak usah lakukan atau menakut-nakuti. Jadi Ratu Helena memberikan nama itu Gunung Sinai karena berdasarkan mimpinya Kaisar Konstantin. Yang mimpi bahwa itu adalah Gunung Sinai. Jadi sampai sekarang di dunia itu adalah Gunung Sinai. Tapi sebenarnya apa sih? Yang mana sih Gunung Sinai itu sebenarnya? Nah, itu nanti dipertentangkan di situ. Baik.
Oh iya, tadi kita belum buka dengan tilawah ya. Lupa. Terakhir sampai mana ya? Kalau nggak salah Al-Baqarah ayat 89 ya, Pak? Bukan 83. Al-Baqarah 83. Enggak ya? 89. Oh iya iya. Oke deh kalau gitu mulai dari ini ya Al-Baqarah 89 ya. Coba Teddy dulu ya. Bisa nggak Ted? Hmm, Bisa. bisa. Sip. Bisa. Al-Baqarah 89 Teddy duluan. Yuk. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدقا لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفرون بما أنزل الله أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين ولقد جاءكم بالبينات ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا قالوا سمعنا وعصينا وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم قل بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين. Ya. Udah. Sadaqallahul azim. Siapa nih? Mas Rizky? Mas Rizky? Siap, Mas. Ya. 94 ya, Al-Baqarah 94. Bismillahirrahmanirrahim. قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين
ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر 1000 سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر والله بصير بما يعملون قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين ولقد أنزلنا إليك آيات بينات وما يكفر بها إلا الفاسقون أوكلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم بل أكثرهم لا يؤمنون ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون. Ya. Mas Asmi. Ya, Mas. Al-Baqarah ayat 102. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattaba'u ma tatlusi syafayatinu ala mulki Sulaiman wa ma qafara Sulaiman lakin nasi sayatina kafaru yu'allimunan nasa sihra wa ma unzila ala malakaini bibabila haruta wa marut wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqulla innama nahnu fitnatun fala takfur allamuna min umma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawjih wa ma hum biddarina bihi min ahadin illa bi iznillah wa yata'alamuna ma yadurruhum wa la yanfa'uhum wa laqad alimu lamanis ma lahu fil akhirati min qalaq wala bi'sa ma syayarau bihi anfusahum law kanu ya'lamun walau annahum amanu wattaqau lama subatum min indillahi khair
lau kanu ya'lamun. Ya Ya ayyuhalladzina amanu la taqullu ra'ina wa qulu zurna wasma'u walil kafirina azabun alim. Ma yawaddul lazina kafaru min ahlil kitabi biwalal musyrikin na'ai yunazzala alaikum min khairim mir rabbikum walahu yahtasu birahmatihi man yasha wallahu zul fadlil azim. Ya, Mas Gali. Al-Baqarah 106. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ma nansakh min ayatin aw nunsiha nati bikhairin minha aw mithliha. Alam ta'lam anna Allaha ala kulli syai'in qadir. Alam ta'lam anna Allaha lahu mulkus samawati wal ard. Wa ma lakum min dunillahi min waliyyin wala nasir. Am turiduna an tas'alu rasulakum kama su'ila Musa min qabl. Wa may yatabaddalil kufra bil imani faqad dhalla sawa'as sabil. Wadda katsirum min alil kitabi law yuraddunakum min ba'di imanikum kuffara hasadan min indi anfusihim min ba'di ma tabayyana lahumul haqq. Fa'fu wasfahu hatta yatiyallahu bi amrih. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Wa aqimus salata wa atuz zakah. Wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu indallah. Innallaha bima ta'maluna basir. Wa qalu lan yadkhulal jannata illa man kana hudan aw nasara. Tilka amaniyuhum qul hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Bala man aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsinun falahu ajruhu inda rabbih wala khawfun alaihim wala hum yahzanun. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون ومن أسلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عظيم ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون
بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يوقنون إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسألوا عن أصحاب الجحيم Sadaqallahul Adzim. Tolong di update ya di grup description-nya Al-Baqarah ayat 119 terakhir. Sebelumnya ini. Tadi ada Al-Baqarah ayat Badi Usmawati. Mana ya tadi? Mana ya tadi yang Badi Usmawati wal Ardnya? Al-Baqarah. Oh ya, 117. Badi'us samawati wal ard. Allah pencipta langit dan bumi. Apabila dia hendak menetapkan sesuatu, dia hanya berkata kepadanya, jadilah, maka jadilah sesuatu itu. Kata-kata badi samawati ini adalah sesuatu yang bertambah. Jadi Allah itu menciptakan langit dan bumi itu dalam keadaan terus mengalami penambahan ya. Dan ternyata itu dibuktikan oleh kaum intelektual. Ternyata memang angkasa ini mengalami penambahan. Mungkin itu maksud dari Badi'us samawati itu, Badi'us. Kemudian Allah tinggal menetapkan sesuatu, kun fayakun, jadilah maka jadilah. Itu nanti akan berkaitan dengan materi kita qada dan qadar. Qada dan qadar. Kalau di bahasa Indonesia kan qada dan qadar. Pakai Q ya. Nah, sebelumnya saya mau tebak-tebakan dulu. Sebentar. Share screen. Siapa yang bisa menebak film ini? If then you have been raised with Christ, seek the things that are above. Crazy Rich Asian, Mas. Ya. Cepet bener. Berarti udah nonton ya. At the right hand of God. Ya. Set your mind on things that are above, not on things that are on earth. Elena, is Nikki bringing her girls to college? I have never heard of much of this. Ini mereka lagi ngapain? Oh, I thought that's Nikki. Gak tahu, Pak. You know, they had a girlfriend.
ini Bible nih, Bible. Mereka lagi mempelajari Bible. Kinda knows everyone. Never had a Dan friend. sambil mempelajari Bible, mereka bergosip And then juga. he sits on the Ini side tentang of the anaknya bed. ibu ini, yang jadi protagonis utama dalam film ini. I see. Ya, karena sudah ketebak, kita skip aja ya. Skip. Nah, ini yang kedua. Kalau ini apa? Ini nggak ada suaranya ya. Pasti nggak ada yang tahu nih. Ayo Mas Gali. Kirain Venus ini drakor. Gak pernah nonton drakor. Oh, nggak pernah. Jadi ini dalam film drama Korea berjudul Mine episode keempat. Dan apa? Kalau kita perhatikan ini mereka lagi mempelajari sesuatu juga nih. Yang tadi di awal-awal. Mereka memegang apa nih? Ya pastinya kalau ada biarawati di situ berarti ada Bible ya ini ya. Nah, apa dua kesamaan dari kesamaan Thomas Rizky? Ya biar nggak lama-lama, saya jawab sendiri aja. Jadi itu menampilkan perempuan yang berkelas gitu ya, mempelajari Bible dalam grup-grup kecil. Kira-kira itu sama nggak dengan apa yang kita lakukan sekarang? Jadi mereka itu budaya mempelajari Bible itu memang sudah menjadi bagian dari hidup mereka ya. Tapi hanya untuk orang-orang yang kelasnya tinggi. Sementara kalau di kita kan ini, kita menikmatinya gratis, nggak usah ngikut apa namanya komunitas tertentu, apa ya komunitas tertentu ada, tapi tidak eksklusif kan. Semua orang bisa ngikut asal mematuhi syarat-syarat yang ringan aja kan. Nah, yang ingin saya sampaikan adalah mereka yang apa yang sudah apa terpenuhi kebutuhan duniawinya ternyata mencari sesuatu yang sepertinya kurang. Nah, mereka dapatkan di situ. Alangkah baiknya kita sebelum kita tercukupi kebutuhan duniawi kita, misalnya kita merasa masih kurang, atau kita masih wah banyak nih banyak yang apa perlu ditambahin atau ya kita ambil kesempatan ini, nggak perlu nunggu sampai sudah tua, sudah kondisi mapan, terlambat nanti itu semua. Karena agama yang kita pelajari ini adalah agama yang benar. Masa kita kalah keyakinannya sama mereka gitu kan? Gitu. Baik, selanjutnya kita ke materi lanjutan koda dan kadar. Agak tersendatnya ini. Ya. Kemarin kita sampai dengan fungsi ya. Sekarang kita mau mendalami.
Pencet. Jadi apa sih yang mau kita dalami di kodok dan qadar ini? Kodok adalah ketetapan, sementara qadar itu adalah eksekusi atau waktu atau kadar dari ketetapan tersebut. Nah, sebagai seorang muslim, wajiblah kita itu yakin bahwa yang kita ingin lakukan itu tidak akan mampu terjadi tanpa adanya izin oleh Allah. Belum diizinkan atau belum ditetapkan oleh Allah, tidak akan terjadi. Mau bagaimanapun kita berusahanya. Ataupun mau bagaimanapun kita menghindarnya, kalau sudah ditetapkan, itu pasti terjadi. Nah, sementara untuk takdir yang manusia berperan di dalamnya, itu akan dihisab. Misalnya, kalau misalnya kita memilih untuk menjadi seorang pendosa. Kita kan diberikan dua jalan sebenarnya, setiap manusia. Jalan fujur atau jalan takwa. Kalau fujur, menjadi seorang manusia yang selalu berdosa, itu akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab itu yang menjadi pilihan dari manusia. Karena manusia itu bisa memilih, seperti jin, tidak seperti malaikat yang selalu baik terus. Manusia diberikan pilihan seperti mempunyai kehendak bebas terhadap pilihannya sendiri. Tapi apapun pilihan dari manusia atau jin itu sudah menjadi takdir atau sudah ditetapkan oleh Allah. Maksudnya Allah itu berkuasa, Allah itu sudah bisa melihat nanti manusia ini akan memilih ini. Nah, kita sendiri yang nggak tahu kita mau pilih yang mana. Dan atas pilihan kita itu, kita akan dikenai perhitungan. Maka segala perbuatan telah ditakdirkan tidak akan berlaku perubahan sedikit pun di atas apa yang tertulis di Lauhul Mahfuz. Nah, ketetapan itu sudah ada di Lauhul Mahfuz. Sementara ikhtiar itu sendiri adalah perkara yang lain. Misalnya manusia berusaha tapi tidak bisa merubah takdir. Tetap manusia itu usahanya itu, misalnya dia mau menjadi baik. Dia akan mendapatkan pahala dari usahanya itu. Walaupun tidak kesampaian. Misalnya kan ada hadis, kalau misalnya kita tidak jadi bersedekah atau tidak jadi melakukan perbuatan baik karena uzur, tapi ada niat niat untuk melakukan perbuatan tersebut, kita mendapat satu pahala. Kalau terjadi, berarti kan Allah mengizinkan dia melakukan perbuatan baik itu, mendapatkan 5 pahala atau lebih, kalau nggak salah begitu ya. Nah, jadi ada usaha dari dia itu sendiri sudah mendapatkan pahala. Jadi Allah itu selalu melihat caranya, bukan melihat hasil. Oleh sebab itu, kita jangan terlalu yakin bahwa usaha kita itu dapat mengubah sesuatu tanpa izin Allah. Jika demikian kita yakin nih, misalnya kita yakin ke dokter nih. Saya ke dokter, nanti sembuh. Jadi seolah-olah dokter itu yang menyembuhkan. Padahal yang menyembuhkan itu adalah Allah. Sementara dokter itu adalah wasilah atau jalan saja. Ada juga orang yang nggak ke dokter kan sembuh juga. Jadi yang menyembuhkan adalah Allah. Nah, kadang-kadang malah ada orang yang ke dokter lebih penyakitnya malah nggak tuntas. Kan karena ini memang Allah menetapkannya seperti itu. Dan dokter itu sendiri berusaha, kita juga berusaha, kita ikhtiar. Tapi yang menetapkan semua itu atas izin Allah. Jadi tidak ada sesuatu yang bisa lepas dari ketentuan dari Allah. Maka boleh dipahami Quran surat Al-An'am ayat 149 itu bukan berarti secara mutlak usaha itu akan mengubah takdir, tetapi usaha yang kita lakukan adalah apa yang Allah telah takdirkan dan juga hasil dari usaha pun seperti apa yang Allah takdirkan.
usaha kita itu sudah ditakdirkan seperti itu, hasil dari usaha kita juga sudah ditakdirkan seperti itu. Maksudnya, terus kita jangan berpikir, nggak usah usaha lah. Usaha aja, usaha yang baik gitu. Hasilnya serahkan pada Allah. Usaha kita juga hasilnya, maksudnya usaha kita itu, bisa kita melakukan usaha itu juga, itu adalah sudah ditakdirkan oleh Allah. Misalnya, kita dari kecil sudah belajar dengan baik, terus masuk sekolah yang baik, itu kan perguruan tinggi yang paling baik sejurang Mangu misalnya, STAN. Terus jadi pegawai di Kementerian Keuangan, nggak masuk bea cukai, nggak masuk pajak, masuknya BKF. Nah, itu sudah takdir Allah. Yang penting kita berusaha sebaik-baiknya. Kalau misalnya mau pergi ke bea cukai, kayak tinggal usaha kan. Udah ada contohnya berhasil. Atau pergi ke pajak juga bisa juga. Tapi yang kita terima itu sudah ditakdirkan oleh Allah, ya sudah terima saja. Dan kita mensyukuri karunia dari Allah itu dengan bekerja sebaik-baiknya. Banyak orang yang ini lulusan STAN tapi nggak sempat kerja di BKF atau kerja di tempat lain yang daerah terpencil. Dia pengen banget masuk ke BKF, nggak kemana-mana kan, di Jakarta aja, kecuali nanti pindah ke Kalimantan. Ya, jadi disyukurin aja apa yang kita terima saat ini. Ada juga orang yang belum sempat merasakan nikmatnya hasil kerjanya dia, sudah selesai jatahnya di dunia. Ada juga yang seperti itu. Baik, kita lanjutkan slide berikutnya. Nah, terkait pandangan selain ahlus sunnah wal jamaah itu ada beberapa pandangan. Ini pandangan-pandangan sesat ya. Kalau menurut ahlus sunnah wal jamaah ini pandangan sesat, karena akidah-akidah ini tidak diakui sebagai ahlus sunnah wal jamaah. Contohnya adalah golongan yang mengatakan Allah tidak menetapkan perbuatan manusia adalah akidah Qadariyah. Akidah Qadariyah ini ditentang Imam Abu Hanifah atau Imam Abu Hanifah ini Imam Hanafi, pendiri mazhab Hanafi ya, dan Imam Syafi'i. Jadi Allah tidak menetapkan perbuatan manusia. Menurut aliran ini, Allah itu tidak tahu manusia itu akan jadi jahat atau jadi baik. Itu maksudnya akidah Qadariyah ini. Jadi Allah itu nggak tahu ke depannya itu, misalnya Nabi Muhammad ini kenapa bisa misalnya Allah nggak tahu nih Nabi Muhammad itu akan baik terus diangkat jadi Nabi. Allah tidak tahu Nabi Muhammad ini akan selalu baik sampai meninggal gitu. Bagaimana mungkin kan? Nah, akidah Qadariyah ini memandang bahwa perbuatan manusia itu ke depannya tidak diketahui gitu. Jadi ya berarti bagaimana Allah tahu nanti akan ada Dajjal? Siapa tahu Dajjal itu nanti keluarnya bukannya sesat malah baik. karena menurut akidah Qadariyah ini Allah tidak tahu perbuatan manusia atau perbuatan makhluk-makhluk lainnya, berarti kan semua manusia aja nggak tahu, berarti makhluk lainnya juga nggak tahu. Nah, jadi ini akidah Qadariyah. Kemudian akidah Mu'tazilah. Mu'tazilah nanti ada penjelasan di bawah. Jadi kemudian ada juga orang Syiah Rafidah. Syiah Rafidah ini yang mencela sahabat, mengkafir-kafirkan sahabat. Kemudian ada juga
Itu murjiah. Murjiah itu iman cukup dengan perkataan, maka dia adalah pengikut murjiah. Maksudnya iman nih, beriman sama Allah, beriman sama Rasul, beriman sama Quran. Tapi ya cukup dikatakan saja, saya beriman. Tapi sholat enggak, puasa enggak, zakat enggak, haji padahal dia mampu juga enggak dilakukan. Nah itu murjiah. Ya ini mungkin dasarnya itu siapa yang kalimat terakhirnya adalah la ilaha illallah maka dia masuk surga. Itu mungkin yang dia ini ya, yang dia pakai nih, pengikut murjiah ini. Jadi yang penting mengakui Allah itu satu dan Rasulullah itu adalah Nabi Muhammad. Tapi tidak mengikuti syariat. Nah itu murjiah. Nah itu nggak boleh. Maksudnya itu termasuk pandangan sesat. Karena Rasulullah udah susah payah mengambil perintah sholat, terus mendapatkan apa wahyu apa Al-Qur'an yang katanya kalau misalnya diwahyukan itu Nabi Muhammad itu ini kalau dia berdiri dia duduk, kalau dia duduk dia terlentang, saking beratnya wahyu itu ketika diunduh ya, bukan diunduh di diberikan kepada Nabi Muhammad. Jadi kalau misalnya Nabi berada di atas unta, wahyu turun ketika Nabi sedang berada di atas unta, unta itu akan ini duduk dia karena tidak kuat menerima wahyu itu. Ya, ya mungkin sebab itu juga kenapa Nabi Muhammad itu kekuatannya 10 kali lipat manusia biasa. Kalau manusia biasa mungkin sudah ini ya, sudah pingsan ya mungkin ya. Kemudian kalau Syiah Rafidah itu adalah yang mengatakan nih yang mencela sahabat Syiah Rafidah. Sesiapa yang mengatakan Abu Bakar, Umar bukan imam atau khalifah. Karena ini kebencian mereka ya. Karena dianggap Abu Bakar, Umar, Utsman itu mengambil jatah kekhalifahannya Ali bin Abi Thalib. Itu Syiah Rafidah. Dan mereka itu kalau bersyahadat mengatakan mencela sahabat dulu. Ada mencela-cela sahabatnya di syahadatnya mereka. Baru itu dia masuk jadi dia sah jadi seorang Syiah Rafidah. Kemudian sesiapa yang mengatakan perbuatan hamba bergantung kepada kehendaknya. Ini yang tadi ya, Qadariyah ini ya. Nah, ada lagi Jabariyah. Jabariyah itu eh, manusia jadi jahat atau baik karena terpaksa. Jadi misalnya ada orang mencuri karena lapar. Kalau itu oke lah. Itu nggak jadi dihukum ini ya, dihukum potong tangan ya kalau di Arab ya. Kalau hukum hukum hududnya kan potong tangan. Nah, bagaimana dengan orang yang korupsi miliar-miliaran? Itu kan mencuri juga. Nah, jadi masa terpaksa kan? Terpaksa mau dicela-cela apa? Nah, jadi Jabariyah ini jadi kalau misalnya kita jadi muslim, itu menurut dia karena dari lahir dia muslim, makanya dia sekarang muslim. Nah, padahal ada orang yang keluar dari Islam, ada orang yang masuk dari eh, kafir jadi Islam. Jabariyah ini mengatakan orang itu semua nggak ada dosa berarti. Semua itu benar karena semua itu jadi seperti itu karena sudah ada takdir dari Allah. Jadi menerima aja, nggak ada usaha untuk melakukan perubahan, melakukan apa amal. Nah, ini pernah trending ya ketika ketika terjadi pertentangan dua kubu di Indonesia, orang-orang Jabariyah ini muncul. Kamu kan Islam dari kecil, coba kamu dari kecilnya bukan Islam, pasti kamu sekarang bukan Islam. Gitu. Sebentar saya hidupin lampu dulu. Nah, biar agak terang.
Jadi adakah jadi jahat dan baik itu ditakdirkan oleh Allah juga? Nah, kalau berdasarkan yang kita sudah lihat dari slide-slide yang tadi, berarti kan Allah itu menetapkan. Namun perlu diingat, yang Allah tetapkan itu atau takdirkan itu bukanlah sesuatu yang bertentangan dengan kehendak hambanya. Kalau hambanya mau jadi jahat, ya itu adalah takdir Allah. Kalau mau jadi baik, ya itu juga takdir Allah. Jadi orang jadi jahat atau kehendak jadi baik, jadi jahat, jadi baik itu karena kehendak pribadi. Allah takdirkan itu maksudnya Allah tahu orang ini jadi jahat nanti, orang ini jadi baik. Tapi pilihan itu Allah nggak ada paksa-paksa orang jadi jahat jadi baik, enggak. Kan sudah dikasih kehendak pribadi, tidak seperti malaikat yang selalu baik terus ditakdirkan sama Allah, atau malaikat itu tidak bisa bermaksiat selalu saja seperti itu, selalu saja melakukan amal. Kan malaikat itu selalu bertasbih karena dia tidak punya kehendak pribadi. Tugasnya ya bertasbih bertasbih terus. Misalnya menjaga gunung terus, walaupun misalnya di Gunung Uhud Nabi Muhammad sama para sahabat hampir ini binasa ya. Malaikat penjaga gunung tidak akan turun tangan untuk membantu karena sudah ditugaskan untuk menjaga gunung Uhud saja. Begitu. Kecuali kalau di perang Badar malaikat turun karena memang Nabi Muhammad berdoa kemudian dimenangkan oleh disuruh oleh Allah untuk turun, maka malaikat turun. Tapi ketika kondisi itu di Uhud seperti itu, tidak, berbeda itu. Jadi jangan heran kalau misalnya ada orang baik terkena misalnya disiram air keras misalnya. Ya bukannya malaikat nggak mau bantuin, tapi malaikat sudah ditugaskan yang lain. Malaikat walaupun baik, tapi tidak akan tidak akan berbuat tanpa perintah dari Allah. Gitu. Nah, seorang muslim yang beriman kepada ketentuan Allah pasti akan memiliki tingkat ketaatan yang tinggi. Ciri-ciri orang yang beriman kepada qada dan qadar, pertama, sadar. Terus menerima kenyataan. Sadar ini sadar ya. Wah, itu kan sudah qadarullah. Kemudian bersabar. Kan kalau urusannya muslim itu kalau misalnya dia ditimpa ujian dia bersabar, kalau menikmati kebahagiaan atau kesenangan dia bersyukur. Selalu giat dan semangat dalam berusaha karena Allah tidak melihat dari hasilnya tapi dari caranya, dari usaha kita. Walaupun belum berhasil, tetap aja usaha berpahala, sebabnya berpahala. Karena kita selalu berusaha, maka kita harus optimis, jangan pesimis. Kemudian patuh terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangannya. Kunci kita disayangi Allah kan itu. Kita akan pengen apa yang kita lakukan berhasil dan juga diridhoi oleh Allah, berarti kita harus patuh terhadap perintah dan menjauhi larangan. Kemudian bertawakal. Ini karena kita harus bersabar, berarti kita juga bertawakal kan? Bertakwa. Kemudian mengisi kehidupan dengan berbuat baik dan selalu positif untuk mencapai kebahagiaan di akhirat kelak. Ya, di dunia ini kan ini ya, cuman arena bermain aja. Hanya kalau misalnya ibarat kalau kita masuk jalan tol gitu ya, nanti ada rest area. Tapi kita bukan mau selama-lamanya di rest area itu. Kita akan keluar nanti di exit tol, kita menuju kepada tujuan kita sebenarnya.
Semua yang yang bersama kita nanti akan ketemunya di sana. Entah itu tempatnya baik, surga, atau tempatnya jelek. Nah, yang menentukan itu adalah kita nih di rest area ini kita mengambil bekal pahala sebanyak-banyaknya supaya nanti kita bisa sampai tuh ke tujuan kita. Ini jangan terlena nih di exit tol mentang-mentang exit tol, di rest area. Di rest area sekarang banyak, ada mallnya, ada apa tempat makannya bagus-bagus lagi. Keenakan di situ, nggak sampai-sampai nanti itu ke tujuan akhirnya. Jadi kita tetap harus tujuan akhir kita nanti akhirat. Kita nanti menuai di sana, ambil sebanyak-banyaknya di sini. Jangan banyak melakukan dosa supaya kita nanti sampai di tempat yang baik di luar sana, setelah keluar dari dunia ini ya, di akhirat. Nah, bagaimana kita menyikapinya qada dan qadar ini? Boleh jadi engkau membenci sesuatu padahal sesuatu itu amat baik bagimu. Boleh jadi pula engkau mencintai sesuatu padahal sesuatu itu amat buruk bagimu. Allah mengetahui sedang kamu tidak mengetahui. Contoh kasusnya nih, kan kita baru ngebahas Nabi Yusuf ya. Nabi Yusuf itu mungkin waktu saat dia dijebloskan dalam sumur, siapa sih orang yang suka dimasukin ke dalam sumur terus disuruh ditinggalin sama saudara-saudaranya? Kan kalau nggak ditunggu sama kematian, kelaparan, kehausan. Nah, pilihannya yang terakhir itu untung-untung ada orang tahu, oh ada anak tuh di dalam sumur, diambil, terus dijual jadi budak. Siapa yang mau mendapatkan nasib seperti itu ya? Tadinya kan orang merdeka, tahu-tahu saudara-saudaranya mengkhianati, bersekongkol, dimasukin dalam sumur karena mereka nggak jadi membunuh. Tadinya mau dibunuh Nabi Yusuf tuh, tapi terus kan ada yang mengingatkan nggak boleh ngebunuh, nanti gimana kita tanggung jawabnya, dimasukin aja dalam sumur. Sama aja dengan membunuh kan itu, kalau nggak mati, kalau nggak hilang gitu kan, hilang ya. Alhamdulillah ada orang yang lewat di sana terus mengambil Nabi Yusuf, tapi dijual juga jadi budak, nggak terus jadi tiba-tiba jadi bendahara. Jadi itu proses ya, kita mengalami sesuatu kepedihan itu, mengalami sesuatu hal yang nggak enak, itu memang sudah ditakdirkan oleh Allah seperti itu. Nah, kalaupun nanti kita tidak menerima nasib yang baik di akhir hidup kita, seperti Nabi Yusuf yang ketika di akhir-akhir hidupnya kan menjadi orang terpandang di Mesir, ya kita tetap berbaik sangka, berhusnuzon kepada Allah bahwa Allah itu melihat kita, dan segala apa yang ditimpakan kepada kita, kemalangan itu ya, kalau misalnya kita akhirnya itu nggak punya harta terus sendirian gitu kan, tragis banget lah secara duniawi. Tapi kita kan misalnya kita beribadah terus sama Allah, jangan sedih gitu. Allah tuh melihat kita, dan kemungkinan itu adalah cara Allah untuk menaikkan derajat kita di akhirat. Seperti ceritanya ada seorang yang yang tidak punya tangan, tidak punya kaki, terus buta, diketemukan oleh Hasan Al-Basri. Ternyata itu sahabat Nabi. Dan kalimat yang diucapkannya selalu takbir, tasbih sama sama alhamdulillah itu. Alhamdulillah itu apa? Tahmid ya, tahmid. Dia selalu bersyukur karena dia masih dalam kondisi seperti itu, dia masih bisa bersyukur, masih bisa bertasbih. Itu menandakan bahwa dia masih diberikan anugerah yang besar, yaitu berupa pikiran yang waras dalam kondisi seperti itu.
Dan ternyata waktu ditemukan itu, baru saja ditemukan sama Hasan al-Basri, baru saja anaknya tewas diterkam binatang buas kalau tidak salah. Kan kesedihan yang bertumpuk-tumpuk ya. Anaknya yang mengurus dia, apa yang dia nggak punya kaki, nggak punya tangan, nggak bisa ngapa-ngapain kan, kecuali disuapin sama anaknya. Kemudian anaknya itu, semata wayangnya itu, eh, meninggal juga. Kan bisa stres ya kalau orang nggak kuat iman. Nah, tapi memang ternyata Allah ingin mencukupkan bapak dan anak itu sampai di situ aja di dunia, lulus ujian. Ketika ditemukan, kan dia minta dicariin anaknya, ternyata anaknya sudah meninggal. Hasan al-Basri waktu itu dia apa mengatakan menyampaikan bahwa anaknya sudah meninggal. Hasan al-Basri mengatakan kepada si orang itu ya, kepada sahabat Nabi yang gak punya tangan, gak punya kaki itu, kemudian gak berapa lama ajalnya menjemput. Tadinya Hasan al-Basri itu nggak tahu kalau itu adalah sahabat Nabi. Ketahuannya ketika ada golongan setelah itu tabiin ya. Tabiin yang mencarinya, mencari sahabat Nabi tersebut. Baru ketahuan, oh itu ternyata sahabat Nabi. Oh benar, ternyata sahabat Nabi dijamin surga ya. Kan golongan-golongan dalam Islam yang paling baik adalah golongannya sahabat, kemudian tabiin, kemudian tabiut tabi. Jadi dalam kondisi seperti itu aja orang yang imannya kuat seperti itu masih bisa bersyukur, masih bisa mengucapkan tasbih dan berzikir kepada Allah. Kemudian apa yang Allah perbuat tidak sepatutnya dipertanyakan karena Ia Maha mengetahui, Maha adil dan Maha bijaksana. Ya udah pastian ya. Semua yang diperbuatnya adalah untuk suatu hikmah yang sebagiannya dapat kita ketahui, namun banyak diantaranya yang tidak kita ketahui. Apabila kita dapat menyikapinya secara positif, semua akan jadi kebaikan. Mungkin pernah dengar ini ya, ceritanya Nabi Musa dengan Nabi Khidir. Nah, seperti itulah kurang lebih. Nabi Musa mempertanyakan, kok Nabi Khidir membunuh anak yang masih kecil, kan belum ada dosanya. Terus melobangi perahu, padahal tadi barusan ditumpangin. Terus membangun rumah ketika orang-orang di area itu tidak memberi mereka ini tempat bermalam. Nah, ternyata ada hikmahnya. Kemudian Rasulullah bersabda, sungguh menakjubkan urusan orang yang beriman, semua urusannya pasti menjadi baik. Hal seperti ini tidak terdapat pada diri seseorang kecuali pada diri orang beriman. Kalau mendapat kebaikan, ia bersyukur sehingga dengan itu ia mendapat kebaikan. Namun kalau mendapat keburukan, ia bersabar sehingga dengan itu ia akan mendapat kebaikan. Yang tadi saya sampaikan. Baik. Hikmahnya iman kepada qada dan qadar. Apa yang terjadi pada kita sudah ditentukan sejak masa azali. Azali ini sebelum ada dunia, sebelum ada langit, hanya ada Allah aja. Sudah tertulis di Lauhul Mahfuz. Namun banyak diantaranya yang masih gaib. Misalnya surga neraka, siapa yang masuk surga, siapa yang masuk neraka, itu kan masih gaib. Tapi sudah tersurat dalam qada dan qadar. Kemudian selalu bersyukur atas nikmat yang Allah berikan. Karena percaya bahwa takdir Allah merupakan ketetapan yang terbaik bagi seluruh makhluknya. Misalnya nih, kita nih susah benar beriman. Zaman sekarang kan, sudah ada internet, sudah ada macam-macam lah. Alirannya Islam aja udah berapa banyak. Coba kalau kita ini dilahirkan pada saat generasinya sahabat. Tapi Allah tahu, kita tuh harusnya lahir pada saat ini.
Kalau kita lahir pada saat zaman sahabat, mungkin kita jadi yang penumpang Nabi mungkin. Mungkin. Allah itu tahu kita akhirnya sekarang. Karena ini masa-masa yang tepat untuk kita, yang kita bisa meraih surganya itu saat ini. Kemudian selalu rendah hati bahwa segala sesuatu yang terjadi itu semua berkat kehendak Allah. Selalu berjiwa optimis, tidak putus asa. Ini sudah ya tadi ya. Kemudian membiasakan diri untuk bersikap sabar dan tawakal. Ada juga tadi jiwa lebih tenang, ini karena kita bersifat menerima apa yang sudah kita usahakan, entah itu berhasil atau gagal, itu semua sudah kita pasrahkan kepada Allah, sehingga jiwa kita lebih tenang juga. Melatih makhluk, khususnya manusia, agar menjadi orang yang giat berusaha dan tidak cepat putus asa. Ini maksudnya Allah melatih makhluknya untuk tidak putus asa. Juga tidak sombong. Ada kan orang yang setiap harinya melakukan amalan baik, tapi ketika di akhir hayatnya justru melakukan amalan buruk, sehingga su'ul khatimah. Ada juga yang sebaliknya, melakukan amalan buruk terus, tetapi kemudian di akhir hidupnya melakukan amalan baik. Misalnya ini ya, hijrah pada saat detik-detik terakhir. Padahal selama ini dia selalu melakukan hal yang buruk. Jadi banyak salah satu contohnya ya, ada yang pasukan ya sahabat juga, sahabat tapi dari golongan yang agak jauh ya. Mujahid hafal Quran, hafiz, terpesona dengan kecantikan orang Nasrani waktu itu. Akhirnya dia ini masuk Nasrani, meninggal dalam keadaan itu. Nggak jadi meninggal dalam keadaan syahid. Begitu juga dengan orang yang 99 kali membunuh orang. Yang itu ya, yang cerita yang dia seorang pembunuh, 99 orang sudah dibunuh sama dia, ketika menanyakan kepada ahli ibadah, dibilang kamu nggak bisa masuk surga gitu. Kamu nggak bisa tobat, tidak diampuni, nggak bisa masuk surga, dibunuhlah ahli ibadah itu. Kemudian dia pergi ke seorang alim. Dibilang sama orang alimnya itu, iya kamu bisa, tapi bertobat, jangan lagi membunuh setelah ini. Nah, dalam perjalanannya, dia diminta untuk pindah tuh dari tempat dia bermukim ke tempat yang baru. Nah, dalam perjalanannya dia meninggal. Kemudian malaikat mengukur, kemudian malaikat berdebat ya, malaikat azab dan malaikat rizki untuk menarik ke surga atau ke neraka. Kemudian diukur. Nah, menurut ulama, sebenarnya jaraknya sama tuh antara dia dari tempat dia tinggal sama tempat yang mau dia tuju itu sama. Cuman Allah melebihkan ke tempat dia mau pergi itu sejengkal. Jadi lebih dekat ke tempat dia mau berhijrah atau menjadi orang baik di sana. Dan akhirnya ini diputuskan untuk dibawa ke surga. Ya. Kemudian melatih diri agar bersabar dan bertawakal. Oh, ini beberapa kali ya. Sabar, tawakal, sabar, tawakal. Artinya kita harus bersabar dan bertawakal. Bersabar dan bertawakal. Ya, selesai. Baik, ada yang mau ditanyakan? Kalau nggak ada yang mau ditanyakan, saya yang tanyain. Coba deh, Mas Rizky. Mas Rizky ini ada nggak di depan komputer nih? Siapa ada kok Mas, aman. Gimana kondisinya Mas Rizky? Ibadahnya, sholat sunnah,
puasa nggak seminggu ini, sepekan ini? Alhamdulillah kalau sholat, insya Allah terus berjalan Mas. Tapi untuk puasa ini agak sulit, terus terang aja. Yang agak kurang saya puasanya aja. Puasa ya? Iya. Ya, ya. Jangan lupa ini ya, apa infak sodako. Infak sodako itu membantu kita untuk ini juga loh, untuk apa melakukan ibadah-ibadah sunnah yang lain. Siap Mas. Ya. Ada yang mau disampaikan nggak? Misalnya di kantor gimana? Ini aja sih Mas, mungkin yang terkait materi tadi. Ya. Mungkin globalnya kan kalau tadi Mas Wika bilang kalau kita instansinya aja tuh, misalnya lulus dari kuliah, terus dapat di BKF itu salah satu termasuk takdir gitu. Nah kalau di dinamikanya di dalam kantor misalnya, apakah misalnya saya ditugaskan sebagai apa atau sebagai di posisi tertentu gitu. Nah apakah itu termasuk takdir juga gitu? Iya, termasuk takdir. Semua yang kita alami itu sudah takdir kan berarti. Kemudian usaha kita, misalnya kita ingin berubah tempat kerja, kita punya kelebihan apa, kita berusaha istilahnya itu menunjukkan kita ini punya keahlian apa begitu. Saya juga pengen masuk ke APBN ya, pindah dari PKM ke PKPBN misalnya. Kan pengen ganti suasana lah. Jadi kalau apa yang kita alami, apa yang kita sudah ditempatkan di situ, ya kita berusaha sebaik-baiknya. Mungkin Allah pengen kita mendapatkan sesuatu di situ. Gitu. Misalnya Mas Rizky ini di mana nih sekarang? Saya sekarang di Setban Mas. Oh, Di Setban. Iya, sekarang kebetulan ditugaskannya jadi ajudan Mas. Oh, ajudan. Nah, di ajudan itu tahu sama Mas, siapa ya? Yang ajudan sebelum yang sekarang, yang sebelumnya, yang dari Lampung. Oh, Mas Fahri. Nah, mungkin Mas Rizky itu diminta untuk sekolah lagi, kuliah lagi. Itu kan ini jalur tercepat. Kadang-kadang kita merasa keenakan di sini ya, keenakan di BKF. Udah dapat gaji, nggak usah kerjanya yang capek-capek sampai malam kayak bea cukai kan, bongkar muat kayak gitu. Mungkin Allah itu memberi kita ini batu nih supaya kamu pergi dari sini, kamu keluar dari zona nyaman ini, kamu kuliah lagi. Gitu mungkin Mas. Saya tadinya melihat ya pekerjaan sekretaris itu pekerjaan yang paling nggak saya pengen gitu. Waktu pas awal-awal awal-awal kerja, karena ya di mana-mana kan sekretaris itu pertama nih kerjaannya ya begitu surat persuratan, terus ngelihat orang lalu lalang, orang sibuk teknis, kita cuman support aja kan. Tapi ternyata punya kedekatan sama bos ya. Itu sangat menentukan karir kita ke depannya. Misalnya Mas Rizky jadi ajudan, sekarang ajudannya Pak Febri ya berarti ya? Iya, betul Mas. Nah, berarti Mas Rizky punya ini kedekatan sama Pak Febrio, kedekatan tersendiri yang tidak dimiliki oleh orang lain. Saya nggak mungkin sedekat Pak Febrio. Pak Febrio belum tentu tahu nama saya. Saya ini pegawai BKF. Kalau saya muncul depan Pak Febrio, saya salaman. Bapak itu mungkin nggak tahu, saya ini orang BKF loh, anak buah Bapak. Mas Rizky dapat itu. Suatu saat Mas Rizky ada keinginan untuk kuliah atau sesuatu yang misalnya semua orang menginginkan, kemungkinan itu bisa jadi jalannya Mas Rizky loh untuk mendapatkan itu kuliah lagi misalnya, atau apa yang lain, misalnya pengen apa. Kalau yang saya lihat sekarang ini ya kuliah lagi. Siap Mas. Jangan keenakan jadi ajudan. Ajudan kan ini kan dapat fasilitas juga kan kalau nggak salah ya.
Insya Allah kalau kuliah Mas, kebetulan sekali ini saya sama Mas Galih ini sedang proses bikin Alhamdulillah. Mas lanjut juga. Kemarin kami baru bareng-bareng ikut ujiannya. Insya Allah tanggal 9 nanti pengumuman. Mohon doanya Mas. Amin. Insya Allah. Tanggal 9 Agustus ya. September. Iya, iya, iya. Nah, yang lain coba tuh, yang lain. Angkatannya Mas Rizky, angkatannya Mas Gali. Belum tentu. Belum tentu ini ya, belum tentu kuliah lagi. Ada lagi nggak yang selain Mas Rizky sama Mas Gali? Banyak ya? Apa cuman Mas Rizky sama Mas Gali aja? Kalau dari BKF kemarin itu bareng 7 orang Mas. Oh, 7 orang. Iya. Hmm, Termasuk kami berdua. Jadi yang lain ada 5. ada 5. Iya, iya. Ya, insya Allah lah dipermudah jalannya ya. Jadi 7 ini masih ada seleksi lagi ya. Jadi nggak 7 maksudnya ke STAN nanti ya. Mudah-mudahan 7-7-nya Mas. Karena setelah tanya beberapa orang, kalau sesuai dokumen Human Capital Development Plan itu, insya Allah bisa masuk semua. Oh iya, ya insya Allah. Iya, iya, iya. Sebentar. Mau ini nyolokin laptop. Alhamdulillah dapat ini kesempatan kuliah lagi. Jadi nanti nggak usah ngikutin UPKP kan. UPKP atau Mas Yoga itu kan dia S1-nya nggak ini ya, nggak apa namanya, nggak dari STAN. Jadi harus UPKP kan. Oh, Ya. ternyata sandungannya banyak kalau nggak dari STAN. Izin belajar, bukan tugas belajar tapi izin belajar. Ya, alhamdulillah Mas Rizky, semoga lancar ya ininya. Amin, amin. Terima kasih Mas. Amin. Baik, Mas Asmi. Mas Ya, Asmi, Mas. ya. Bagaimana ini sepekan ini ibadahnya, sholat sunnah? Saya masih baru sholat wajib aja, Mas. Kalau yang lain belum. Oh, Puasa. iya, iya. Sholat wajib jangan sampai tinggal. Penting ya. Ya. Kalau puasa juga? Belum. Oh, belum. Belum berani ya. Belum berani. Ya, nggak apa-apa puasa Senin Kamis kan. Sekali-sekali. Kalau Ya, bujangan Mas. kan, kalau Insya bujangan Allah. kan ini harus banyak puasa. Gimana dinamika di kantor? Udah masuknya tanggal berapa jadi Mas Asmi? Kalau saya masuknya hari Rabu tuh. Saya hari Kamis, Mas. Oh, hari Kamis. Iya. Yang Kamis banyak juga ya berarti ya. Tapi banyak kan Jumat sama Selasa ya? Iya. Iya, iya, iya. Baik-baik. Mas Galih, Iya Mas, kurang lebih sama dengan yang lain. dengan Mas Kalau Rizky. puasa belum Mas. Paling puasanya puasa yang sunnah yang gede-gede yang kemarin kan baru apa? Muharram ya, Muharram. Oh, Muharram. Asyura Pak, Asyura. Iya. Ya itu Sama aja. Tasu'a ya. Tasu'a itu Saya kemarin 11. yang itu ya 9 Muharram. Cuma kemarin saya 10 Muharram aja. Yang tasuanya enggak. Oh iya, iya, nggak apa-apa. Yang penting udah 10 Muharramnya udah. Kalau tahun depan mungkin bisa 9 atau 11. Terus sholatnya ya sholat sunnah ya. Sama sholat Cuma kalau paling pagi tadi. habis Isya aja Mas, nambah 2. Nah, Kalau yang lain belum. hmm. Nah, kalau mau sholat sunnah yang itu yang pemicu sholat sunnah di hari itu jadi banyak, itu sholat sunnah sebelum subuh. Cobain deh.
Kopinya masih gatal. Berat itu, berat. Biasanya kalau sholat sunnah sebelum subuhnya jalan, wah yang lain insya Allah gampang. Baik, kalau kantor sama ya. Masuknya hari apa, Mas? Saya gantian sama Putri. Jadi jatahnya 3 hari 2 hari. Oh, Senin Rabu sama Kamis Jumat di rolling. Oh iya, iya. 3 hari 2 Jadi hari. biar nggak setiap hari. Ya, ya, ya. Ya itu emang sekretaris itu emang begitu ya. Mohon doanya juga Mas sama Rizky biar bisa Amin. Amin. keluar Iya. dari ini ring 1. Rata-rata yang kuliah itu ya, rata-rata sekretaris, ajudan, begitu. Nggak tahu kenapa. Yang lainnya udah keenakan kerja, Pak. Ya, baik. Ya, saya sendiri alhamdulillah sehat. Keluarga sehat. Kerjaan juga belum masuk sepekan kemarin. Nanti hari Rabu insya Allah. Dicoba. Katanya kalau dari Depok harus ada persyaratan tertentu ya. Harus bawa kartu vaksin apa-apa tuh. Baik. Ini yang di Google Meet. Wah, yang di Google Meet udah hilang. Baik, kita akhiri saja ya. Kita akhiri dengan alhamdulillahirabbil alamin. Dan untuk menyempurnakannya doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Dika, Mas Rizky. Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya tutup ya.